Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bertemu kembali di dalam diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Uni Indonesia Kawasan Barat dari Gereja Masehi Advent hari ke-7. Di episode yang ke-11 kita akan melanjutkan cerita keluarga Yakub, kita akan ke anaknya yaitu Yusuf. Bagaimana dia katanya tukang pemimpi, dan dari talentanya ini maka akan banyak muncul drama-drama kehidupan yang akhirnya akan menjadi berkat, walaupun kita harus melihat bagaimana pergumulan keluarga ini, kebencian, kepahitan yang akan mereka rasakan sebelum berkat itu dirasakan dari Tuhan. Untuk mendiskusikan pelajaran ini, kita kehadiran Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Roni Panambunan, Direktur Komunikasi Conference DKI Jakarta dan sekitarnya. Shalom Bapak Pendeta, apa kabar? Shalom, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung kembali. Kita akan sama-sama mendiskusikan Yusuf dan ahli mimpi. Sebelumnya saya mau bacakan ayat intinya yang terdapat di dalam Kejadian 37 ayat 19. Kata mereka seorang kepada yang lain, lihat, tukang mimpi kita itu datang. Untuk memulai, saya boleh minta kesediaan Pendeta Roni Panambunan, boleh berdoa bagi kita semua? Baik, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Sorgawi yang penuh kasih, kami bersyukur karena kami diberikan lagi waktu untuk mempelajari firman Tuhan. Kami mengundang dan merindukan agar kehadiran Tuhan melalui kuasa Roh Kudus boleh menjadi bagian kami saat kami mendiskusikan, mempelajari, membaca dari firman Tuhan, khususnya pengalaman hidup dari Yusuf. Terima kasih Tuhan, Tuhan berkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Panambunan. Dan sebelum kita akan masuk ke pelajaran kita, saya ingin mengingatkan bahwa kami bersyukur dengan interaksi, pendapat, dan juga pertanyaan dari saudara-saudara sekalian. Ada 2 pertanyaan yang akan kami bahas di akhir dari episode kali ini, jadi silahkan tunggu sambil kita berdiskusi bersama-sama terlebih dahulu. Mengenai Yusuf, ini katanya merupakan bagian terakhir dari Kitab Kejadian. Tidak terasa, sudah minggu ke-11 di kuartal kedua tahun 2022 ini. Ada 2 pelajaran lagi yang kita akan sama-sama bahas dalam kuartal ini. Kisah terakhir dan juga Yusuf merupakan karakter yang makan tempat istilahnya ya dalam Kitab Kejadian. Dia banyak ceritanya dan banyak yang akan kita pelajari dari pelajaran kali ini. Apa itu pelajarannya? Nah, saya secara pribadi ingin menanyakan kepada narasumber kali ini, kan kita sudah belajar Kitab Kejadian sampai pada akhirnya ya. Kira-kira ada tidak highlight ya, kesan pribadi yang saya suka belajar Kitab Kejadian karena ini? Nah, Pendeta Sony Situmorang, boleh mulai. Kitab Kejadian bagi pendeta pribadi seperti apa? Kitab Kejadian bagi saya merupakan awal dari sejarah dunia, awal dari rencana keselamatan, dan awal dari dinamika keimanan dari para pejuang rohani, bapak rohani. Bahkan Kitab Kejadian ini membuka mata rohani kita untuk melihat bagaimana Allah itu merupakan pencipta alam semesta dan seluruh isinya. Itu dari saya. Terima kasih. Amin, lengkap sekali. Dan dari Pak Pendeta Panambunan bagaimana? Ada tidak cerita khusus mungkin yang pendeta suka secara pribadi dari Kitab Kejadian? Ya, tentunya terima kasih banyak Evi. Tentunya Kitab Kejadian ini mengungkapkan banyak hal teristimewa tentang Yesus, ya, tentang Yesus di Kitab Kejadian. Yesus sebagai pencipta, Yesus sebagai penebus kita, dan Yesus juga sebagai pemelihara hidup kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kehidupan dari tokoh-tokoh di dalam Alkitab, khususnya di Kitab Kejadian, semuanya bermula dari Yesus dan juga berujung kepada Yesus sebagaimana Yusuf ya dan keturunannya. Dan kalau kita lihat bahwa garisnya itu ujungnya tiba kepada Yesus. Jadi terima kasih, itu saja. Yes, betul sekali. Itu sudah menjadi gambaran pelajaran kita minggu ini. Betul, jangan lupa bahwa di setiap kisah karakter-karakter yang kita pelajari ada kisah Yesus di dalamnya, dan juga ada 2
kebenaran teologis yang penting yang nanti akan kita bahas. Yang pertama bahwa Allah memenuhi janjinya selalu, dan yang kedua bahwa Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan walaupun manusia sangat-sangat jahat hatinya, seperti itu ya. Kita akan maju ke hari Minggu dengan topik masalah keluarga. Nah, ini di pelajaran yang lalu kita sudah lihat bagaimana dramatis sekali keluarga-keluarga yang kita pelajari ini, dan mungkin para pemirsa yang juga mempelajari mendapatkan kekuatan. Ternyata masalah keluarga saya mungkin tidak sebanding keluarga yang ada di Alkitab, atau jadi semangat, jadi optimis terhadap masalah-masalah yang sedang dihadapi. Dalam masalah keluarga Yakub terlebih khusus, kita melihat ada kebencian di dalamnya. Nah, Pendeta Sony Situmorang, gimana ya Pendeta kalau keluarga yang seharusnya merupakan sumber kasih sayang tapi ada kebencian di situ? Mungkin Pendeta pernah lihat kehidupan jemaat yang ada kisah seperti itu juga, lalu dihubungkan ke Yusuf. Apa yang mau kita pelajari di sini, Pendeta? Peristiwa yang sering terjadi di jemaat yang pernah kita alami adalah ketika keluarga bertikai mengarah kepada masalah pembagian harta atau warisan. Yeah. Ada sebuah keluarga yang saya ketahui anaknya sebagian sudah mati, bahkan cucu-cucunya pun jadi agak sedikit berargumentasi, berdebat, karena sampai saat ini saat saya melayani di situ, harta warisan opung mereka belum dibagi buat orang tuanya. Sehingga sampai saat ini saya rasa mereka terus bertikai. Bila mana dihubungkan dengan keluarga Yakub, maka kita harus mengetahui bahwa pada saat itu Yakub adalah seorang tua, dan terlihat dari kisah pelajaran sekolah sahabat ataupun konteks Kejadian 37 bahwa dia lebih mengasihi putranya yang lahir dari Rahel. Karena kalau menilik ke belakang, memang Rahel lah wanita yang dia suka. Namun itu berakibat buruk bagi Yusuf sendiri sehingga abang-abangnya membenci dia. Nah, yang saya mau garis bawahi adalah terkadang tanpa disadari kita lebih suka atau lebih mengasihi seseorang, anak-anak kita dibandingkan yang lain. Jadi pelajaran mungkin yang bagi kita saat ini adalah mari kita berlaku adil, mengasihi semua anak-anak kita, baik yang sulung maupun yang bungsu, sesuai dengan apa yang kita ajarkan. Itu mungkin dari saya. Terima kasih. Amin. Terima kasih Pendeta. Dan juga di sini dikatakan selain khususnya cerita Yakub dan juga Yusuf anak-anaknya ini bukan tentang harta gono gini gitu ya. Jadi tentang masalah rohani begitu Pendeta Panambunan. Apa yang bisa kita lakukan ketika kita melihat di keluarga kita emang berbeda level kerohaniannya ataupun level kesuksesannya dan lain-lain, dan kadang suka ada timbul rasa-rasa yang negatif gitu kan ya. Kalau saya misalnya atau pemirsa berada di dalam posisi atau keluarga seperti itu, apa yang mau saya pelajari dari Yusuf supaya nggak kejadian apa yang terjadi di keluarga Yakub? Silakan Pendeta Roni. Ya, sebenarnya kalau kita lihat bahwa level kerohanian itu kalau dibandingkan dengan Yusuf dan saudara-saudaranya, mereka tinggal serumah, ya, memiliki ayah yang sama, kemudian satu keluarga, tetapi ada perbedaan kerohanian. Karena kita dapati bahwa di dalam Kejadian pasalnya yang ke-37, ayatnya yang kedua, ya, Kejadian 37 ayat 2, di situ dikatakan, inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silfa, kedua istri ayahnya. Dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Kalau kita lihat bahwa Yusuf seorang yang jujur, berani, dan setia, dan dia melihat kejahatan dari saudara-saudaranya ini, padahal mereka ya kakak beradik, tapi memang level kerohanian itu ditentukan dengan pribadi seseorang dengan Tuhan. Usia 17 tahun, Yusuf memiliki kerohanian yang sangat baik ya. Begitu. Yes, karena itulah walaupun masih muda, cuman mungkin karakternya lebih saleh gitu ya daripada abang-abangnya, dan walaupun dianggap pengadu gitu ya, tapi dia menyatakan apa yang benar di hadapannya. Ada satu pertanyaan di bawah hari Minggu Pendeta Sony mengenai Matius 20 ayat 26 dan 27. Ini mau saya bacakan dan nanti Pendeta boleh jabarkan gitu ya, betapa pentingnya prinsip ini untuk diaplikasikan di keluarga-keluarga kita.
Matius 20 ayat 26 dan 27 mengatakan, tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Bagaimana ini bisa kita aplikasikan dalam kakak itu, pendeta? Oh, ini merupakan satu ayat yang luar biasa yang menjadi salah satu landasan dari servant leadership ya. Servant leadership itu pemimpin yang melayani. Kenapa? Kalau saudara lihat nanti, kalau saya nggak salah, itu dia punya konteks berbicara mengenai apa? Yakobus dan Yohanes, di mana ibunya meminta kepada Yesus untuk apa? Supaya mereka dibuat menjadi yang terbesar, apa? Tertinggi. Nah, dalam konsep mohon maaf, ketika dihubungkan dengan ini, jelas barang siapa ingin jadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa yang terbuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Nah, dalam konteks Yusuf yang terjadi adalah apa? Tidak seperti ini. Coba Alfi lihat di buku Kejadian. Kalau ada seorang putra yang paling dimanja pada masa itu, dia adalah Yusuf. Kalau istilah sekarang, kalau abang-abangnya minta mainan, papanya mungkin bilang nantilah. Tapi kalau Yusuf minta, langsung dikasih. Jadi perlakuan yang kurang adil tersebut membuat adanya apa? Adanya friksi, adanya apa? Rasa ketidakadilan di antara abang-abangnya. Nah, prinsip krusial apa yang kita pelajari di sini? Artinya adalah mari kita menjadi besar oleh karena pelayanan kita. Mari kita menjadi besar bukan oleh karena adanya dukungan satu orang, atau oleh karena, kalau dalam konteks sekarang ini, bukan karena adanya KKN ya, korupsi nepotisme, tapi apa? Karena memang kita adalah pelayan Tuhan dalam konteks rohani ini. Itu mungkin. Sedangkan dalam buku Kejadian, dalam konteks Yusuf, dia mungkin terbesar karena perlakuan ayahnya. Walaupun Tuhan punya rencana nanti buat dia hingga dia bisa menolong keluarganya. Tapi kita bahas konteks yang ini dulu, masalah keluarga. Hal itu terjadi karena ada perlakuan berbeda dari ayahnya, Yakub sendiri. Terima kasih. Amin, terima kasih pendeta. Jadi pemirsa, mungkin boleh kita ambil pelajaran, walaupun masalah keluarga itu identik dengan uang ataupun kuasa, tapi sebenarnya berakar juga pada karakter kita, dan karakter dipengaruhi besar dengan tingkat kerohanian kita, seberapa kita mengenal Allah dan juga mengimani Allah dalam kehidupan kita. Jadi semoga itu menjadi pelajaran bagi keluarga kita masing-masing. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul serangan terhadap Yusuf. Yusuf diserang oleh orang-orang terdekatnya, ya Pendeta Roni Pandamunan. Bagaimana itu rasanya? Kok keluarga sendiri yang mau membunuh saya dan lain-lain? Apa yang bisa kita pelajari dalam hubungan Yusuf dengan abang-abangnya ini? Silakan pendeta. Ya, tentu kalau diserang oleh keluarga tentu sangat menyakitkan ya. Dalam banyak hal seringkali itu terjadi di dalam keluarga kita. Nah, penyerangan terhadap Yusuf ini sesungguhnya merupakan dampak dari dia seorang pemimpi. Jadi karena mimpinya, ya, maka dia semakin diserang oleh saudara-saudaranya. Tapi berdasarkan arti dari nama Yusuf sendiri pun kita dapati bahwa semakin hari saudara-saudaranya semakin membencinya, ya, karena memang semakin ditambahkan kebencian itu kepada Yusuf. Satu hal mungkin yang perlu kita perhatikan dari pelajaran ini adalah kalau kita lihat Kejadian pasal 37 ayat 2, sedikit saya mau menjelaskan sehubungan dengan ini, bahwa Kejadian pasal 37 ayat 2, kalau dibaca ayatnya, kita dapati di situ disebutkan, inilah riwayat keturunan Yakub. Sebenarnya kalau kita lihat Kejadian pasal 36, mungkin ini sedikit saja, Kejadian pasal 36 di situ, ayat 1 dibilang, inilah keturunan Esau. Jadi, Kejadian 36 dan 37 ini berhubungan. Tapi di Kejadian 36 ketika menyebutkan sehubungan dengan inilah keturunan Esau, itu langsung disebutkan keturunannya ini dan ini dan ini dan ini. Saudara boleh lihat dalam Kejadian 36. Tetapi masuk ke Kejadian 37, ketika disebutkan inilah keturunan Yakub, yang dibahas adalah Yusuf. Bagaimana saudara-saudara tidak membencinya ya. Sementara di dalam di dalam
penjelasan ini pun terlihat bahwa memang Yusuf adalah seorang yang difavoritkan. Jadi bertambahlah kebencian saudara-saudaranya disebabkan ya ada faktor yaitu dia adalah pemimpi, dan mungkin nanti kita akan tahu mimpi-mimpinya itu. Kenapa seperti itu? Demikian, Ivy. Terima kasih Pendeta, nanti kita akan lanjut lagi pembahasan ke mimpi-mimpinya ya. Ini kalau melihat dari sudut pandang Yusuf sebagai korban dalam tanda kutip. Bagaimana kalau misalnya para pemirsa atau saya sendiri pernah mengalami pengalaman saya yang pernah jahatin saudara sendiri karena emang enek banget gitu ya, atau kesel banget saat itu. Pendeta Sony Situmorang, apa yang bisa kita pelajari dari abang-abangnya Yusuf ini? Bagaimana Tuhan, ini di bagian bawah Pendeta ya, hari Senin, bagaimana Tuhan dapat mengubah karakter buruk sebelum dimanifestkan menjadi beberapa tindakan yang pada satu titik dalam hidup Anda tidak akan pernah membayangkan diri Anda melakukannya. Jadi mungkin kita dulu merasa saya anak baik-baik, tapi ketika dihadapkan dengan sesuatu hal yang membuat saya kesal, ternyata saya bisa jahat juga ke saudara sendiri. Itu bagaimana? Apa pengharapan yang bisa kita pelajari dari ini, Pendeta Sony, silakan. Ketika tiba pada bagian ini, jadi kadang-kadang seperti saya katakan kemarin, kalau para pemirsa baca Alkitab, baca dulu semua, imagine that you were there, atau berfantasilah, kemudian Anda akan lihat di sana apa esensinya. Nah, ketika tiba pada bagian ini, kita mulai berpikir. Sama seperti corona kemarin, di balik corona itu bagi beberapa orang ada berkat tersendiri, ya. Artinya, bahkan ketika masuk ke bagian ini, saya berpikir begini, bahwa tindakan abang-abangnya boleh jadi merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan pada masa itu. Namun dalam konteks ini Tuhan berbicara kepada Yehuda. Saya garis bawahi di sini Yehuda. Ingat, mereka tadinya mau bunuh ya, lemparkan ke sungai, mau bunuh saja biar apa? Biar tidak ada lagi yang mengganggu. Bahkan sebagian dari mereka menurut sahabat memikirkan ayah mereka, kalau dibunuh maka ayahnya akan sedih. Dan Yehuda mengambil alih. Dia mengatakan, kalau saudara baca Alkitab, dikatakan bagaimana pemirsa? Kita juallah siapa? Yusuf. Nah, ketika kalimat jual ini muncul, saya pribadi berpikir bahwa ketika rombongan kafilah lewat dan Yehuda mengusulkan kepada untuk menjual Yusuf, maka dijuallah Yusuf kepada orang Midian. Dan orang Midian itu menjual kepada seorang Mesir. Nah, di sini saya lihat ada rencana Tuhan yang boleh jadi bagi manusia sekarang ini boleh jadi apa? Sangat sakit. Terus terang, kita kan karena baca, makanya gampang melewatinya ya. Tapi kalau saudara mengalaminya, ini peristiwa ini lama. Yusuf dijual, Yusuf di kamar mandi, dari Yusuf ke Mesir, berapa lama? Lama ini. Tapi karena kita pembaca atau readers, dengan singkat kita bisa menggarisbawahi. Namun ketika Yusuf dijual ke Mesir, terus terang saya berpikir, Tuhan punya rencana buat Yusuf untuk menolong abang-abangnya. Walaupun ini aplikasi sebenarnya, tapi saya berpikir sebagai pembaca sekarang, bukan sebagai pelaku, Tuhan punya rencana bagi Yusuf, sehingga yang boleh jadi ketidakberuntungan atau kemalangan atau kesialan bagi Yusuf, Tuhan ubah menjadi apa? Menjadi berkat. Saya mau katakan kepada para pemirsa, ketika kita menghadapi masalah, cobaan, ujian, apapun itu, dan saudara bergantung terus kepada Tuhan. Oh, saya lupa tadi. Ingat, Yusuf seorang yang setia. Ketika dia dijual, ketika dia dibuang, dia adalah seorang yang setia. Dengan kesetiaannya, maka Tuhan akan bisa mengubah malapetaka, belum mengubah problema besar, mengubah masalah hidup menjadi berkat di kemudian hari. Yang penting kita mengikuti rencana Tuhan itu sendiri. Itu yang saya lihat dari sudut pandang pembaca. Terima kasih. Terima kasih Pendeta. Jadi hati-hati kepada ketidakpuasan yang kita rasakan untuk waktu yang lama gitu ya. Bisa jadi itu membuat kita melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan ketika kita melihat ke belakang. Dan juga seperti yang Pendeta Sony sudah tekankan tadi, asal kita bertobat gitu ya. Mungkin di masa lalu kita sudah pernah lakukan hal yang jahat kepada saudara kita, tapi Tuhan bisa mengubah itu ke dalam kebaikan asal kita bertobat ya, tidak melakukan hal itu lagi. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Yehuda dan Tamar. Ini menarik sekali, tadi Pendeta Sony Situmorang sudah menekankan peran Yehuda, dan akhirnya karakter Yehuda ditekankan di dalam kitab Kejadian yang menjadi seperti intermezzo gitu ya, selingan. Ini lagi ceritain Yusuf, kok tiba-tiba kita ngomongin Yehuda dan Tamar. Apa yang mau kita pelajari dari kehidupan Yehuda di sini, Pendeta Roni Panambunan? Ya, kehidupan Yehuda. Yehuda sebenarnya ya
Dari semula dia merencanakan untuk membunuh Yusuf, ya. Sehingga kita lihat jejak atau rekam jejak dari Yehuda ini, pada akhirnya dia pergi ke orang asing, ya, ke orang kafir, kemudian dia menikah, dia punya anak, kemudian anaknya yang pertama dia nikahkan dengan Tamar. Kemudian kita tahu ceritanya, anaknya meninggal satu persatu, ya. Dan pada akhirnya Yehuda merasa terjebak, ya. Dia terjebak dengan Tamar. Nah, kita melihat bahwa kisah ini bukanlah kisah yang menyenangkan menurut saya, ya. Ini sesuatu kisah yang menyedihkan. Satu keluarga yang benar-benar hancur, ya. Keluarga yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Yang menarik buat saya ketika keluarga Yehuda ini melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, anak-anaknya, maka Tuhan tetap mengasihi dia dan Tuhan tetap memberikan kasih karunia-Nya bukan hanya kepada Yehuda tapi juga kepada Tamar, ya. Dan bahkan kepada keturunannya, karena dari situlah kemudian kita tahu Yesus Kristus lahir, ya, dari keturunan ini. Jadi ini suatu yang luar biasa menurut saya. Amin, betul sekali. Kalau Pendeta Panambunan katakan ini cerita keluarga yang hancur, kalau penulis, kalau saya mengatakan ini cerita yang kotor, katanya seperti itu. Tapi ujung-ujungnya itu sangat amazing, ya, sangat menggugah hati. Kenapa kok bisa akhirnya keturunan Yesus turun dari situ, gitu ya? Itu hanya karena kemurahan Tuhan saja. Pendeta Sony Situmorang boleh jawab pertanyaan di hari Selasa. Ini menarik. Ini pernah ditanyakan dalam episode lalu waktu melihat Ribka. Jadi apakah Ribka seorang wanita yang baik atau jahat karena dia secara tidak langsung menggenapkan nubuatan Tuhan, gitu kan, ya? Kalau Tamar dan juga Yehuda, apakah mereka orang yang jahat atau mereka saleh sebenarnya karena mereka sudah memenuhi janji Tuhan secara tidak langsung? Silakan. Baik, terima kasih. Tadi sudah Pendeta Panambunan sudah paparkan latar belakangnya. Namun saya kalau ditanya apakah ini wanita yang baik atau tidak, ingat tadi Pastor Panambunan sudah mengatakan bahwa Tamar adalah istri dari anak pertama. Lalu meninggal si dikasih lagi sama anak kedua. Siapa namanya? Onan, ya. Lalu meninggal Onan tanpa menyentuh Tamar atau yang bernama suami abangnya. Jadi abangnya dia Yehuda siapkan buat Sheila. Ya. Nah, Sheila ini juga belum masih kecil, belum besar, Yehuda katakan tunggulah. Nah, begini mungkin Ivy. Jadi kisah ini mungkin agak sedikit, gimana saya katakan, agak sedikit ekstrim. Kenapa? Karena akhirnya seorang wanita yang yang bagaimanapun punya kebutuhan biologis untuk berwaktu yang lama tidak dipenuhi. Hingga akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah persundalan, ya. Saya kata persundalan kenapa? Karena ketika Yehuda mau berangkat ke temannya Adulam, kemudian karena stresnya Tamar juga dia buka baju di tengah jalan. Lalu entah kenapa akhirnya terjadilah persundalan karena Yehuda sendiri tidak tahu kalau itu apa? Tamar. Mungkin karena malam atau bagaimana saya tidak tahu. Tapi Alkitab Kejadian pasal 38 mengatakan mereka berhubungan dan sebagai buktinya dikasih kambing segala macam tersebut. Nah, yang saya mau katakan adalah dari hasil itu lahirlah Peres. Nah, kesimpulannya adalah begini. Bagaimana, apakah ini wanita yang baik atau tidak? Ingat, saya mau katakan kepada para pemirsa, saya mau katakan bahwa ada 4 wanita yang tidak dianggap baik yang masuk dalam silsilah keturunan Yesus. Saudara bisa lihat di paragraf ke-1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama, Tamar, dialah pertama yang masuk dalam garis keturunan Yesus. Kemudian Rahab, dia juga seorang pelacur di kota Jericho, ya. Lalu Ruth adalah wanita siapa? Wanita Moab yang bukan Yang bukan Israel. Dan terakhir istri Uria, Betseba, seorang janda yang oleh karena Daud punya keinginan, dia bunuh suaminya dengan menyuruh dia maju di medan perang. Kemudian barulah Maria ibu Yesus yang tidak berhubungan tapi melahirkan. Nah, ini pelajaran yang boleh saya ambil atau kita ambil di sini adalah bahwa Tuhan akan gunakan siapa saja yang penting mereka mau bertobat, yang penting mereka mau melayani. Dalam konteks Yehuda dan Tamar, saya mau katakan masing-masing orang punya masa lalu yang buruk. Put the past behind. And switch itu menjadi apa?
sesuatu yang apa? Yang baik untuk kedepannya. Jadi kita ditanya apa pelajaran yang bisa kita ambil, saya mau katakan, rencana Tuhan indah pada waktunya. Bahkan ketika masih ada kesempatan untuk bertobat, nanti di akhir, Yehuda, ada lagi anak yang lainnya. Dia saya katakan juga bertobat. Dan kalau dikatakan apakah Tamar wanita jahat atau wanita baik? Dulunya dia mungkin jahat, tapi saya percaya walaupun sudah tidak ada di sini, dia akhirnya menjadi apa? Baik. Terima kasih, itu dari saya. Amin. Pendeta Roni Panambunan, ada yang mau ditambahkan? Karena sepertinya pemirsa kita kritis gitu ya. Jadi ini karakter-karakter yang ditampilkan di Alkitab ini karakter baik atau bagaimana ini gitu? Ya, pada dasarnya kan semua manusia ini sudah berdosa dan tidak ada yang baik. Jadi kalau kita katakan Tamar itu tidak baik dan jahat, ya mirip-miriplah dengan kita ya. Karena semua manusia kan sudah berbuat jahat. Nah, yang saya mentekankan bahwa Tuhan bisa menggunakan sesuatu yang tampaknya kotor ataupun hancur dalam kehidupan kita, diubah menjadi suatu berkat dan kebaikan bagi kita, bagi saudara dan saya juga. Coba bayangkan kalau Tamar dengan tidak melakukan strategi bagaimana untuk menjebak, saya katakan untuk menjebak Yehuda, tentunya tidak akan lahir di situ garis keturunannya. Tapi ya saya hanya berpikir Tuhan memang punya banyak cara, tetapi inilah cara Tuhan untuk menunjukkan bahwa di dalam pelanggaran, di dalam dosa, Tuhan selalu memberikan kasih karunia-Nya, ya. Dan ini terjadi melalui Tamar ya, dan keturunannya. Amin. Demikian. Yes, penulis Sekolah Sahabat kita mengatakan dia dalam D besar ya, berarti Yesus dapat mengubah masalah menjadi keselamatan. Tapi hanya dia yang bisa mengubah ya, bukan kita, walaupun cara-cara segala macam cara kita lakukan. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Yusuf, seorang budak di Mesir. Kita kembali lagi setelah intermezzo ke karakter Yusuf. Di sini ada satu pertanyaan penting, Pendeta Sony Situmorang. Kita semua ingin sukses seperti Yusuf. Tapi gimana caranya kesuksesan itu tidak merusak karakter Yusuf walaupun diperhadapkan dengan banyak godaan ya, bukan hanya godaan power tapi godaan wanita dan lain-lain. Silakan Pendeta Sony. Kita semua ingin menjadi sukses. Salah satu penghalang untuk menjadi sukses di dunia ini adalah kisah Yusuf. Kenapa? Ada 3 halangan yang saya dengar dalam dunia modern ini untuk menjadi sukses atau menjatuhkan kita dalam dosa. Yang pertama harta, yang kedua tahta, yang ketiga wanita. Ini kan 3 ini. Nah, dalam konteks Kejadian pasal 39, Yusuf seorang budak di Mesir diuji sebelum dia naik menjadi pemimpin dalam kelemahan manusia pada umumnya, itu dalam konteks apa? Wanita. Nah, bagaimana? Faktor apakah yang menyebabkan kesuksesan tersebut? Saya bisa katakan, saya tidak usah jelaskan panjang-panjang. Di sini kita lihat bagaimana integritas Yusuf ya. Integritasnya dan komitmennya. Ketika dia dipercayakan menjadi pengasuh atau menjadi kepala dari rumah Potifar, maka dia fokus kepada pekerjaannya. Hanya masalahnya pada zaman sekarang ini, mungkin saya agak lari sedikit. Kadang-kadang Tuhan kasih kerjaan kita A, tapi yang kita urusi A, B, C, dan D. Sehingga A, B, C, dan D itu tidak ada yang selesai. Demikian juga dalam pelayanan di organisasi. Tugas kita di bagian A, tapi kadang-kadang kita ikut campur ke urusan B. Kalau seandainya di gereja atau di mana-mana, kita hanya fokus kepada apa yang Tuhan inginkan kita lakukan dalam pelayanan ini, seperti Yusuf, maka kita sukses. Apa yang kita lihat dari Yusuf? Integritas, komitmen, kejujuran, dan yang paling penting apa? Dia tetap mengingat Tuhannya. Sehingga apa? Ingat, di paragraf ketiga, Yusuf mengatakan apa? Ketika istri Potifar memaksa, ada kalimat di bawah, di paragraf 3 mengatakan begini. Mungkin dibaca tolong Ivy, biar enak kita dengar suaranya, paragraf 3. Paragraf 3. Namun kesuksesannya tidak merusak Yusuf. Ketika istri Potifar memperhatikannya dan ingin tidur dengannya, Yusuf dengan tegas menolak dan lebih memilih untuk kehilangan pekerjaan dan kesejahteraannya daripada melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Stop. Oke. Lihat, dia mengatakan, bagaimana aku bisa berbuat dosa terhadap Allah? Jadi itu salah satu. Tadi saya katakan apa? Integritas, komitmen,
kejujuran, dan yang paling penting dalam pekerjaannya dia selalu ingat akan siapa? Akan Tuhannya. Itu mungkin yang saya bisa tambahkan, walaupun nantinya oleh karena keempat hal itu dia harus jebloskan ke penjara. Tapi lagi-lagi Tuhan punya rencana bagi hambanya yang setia. Terima kasih. Amin. Dan dari Pendeta Panembunan ada lagi tips yang mau ditambahkan bagaimana caranya menolak godaan ini, Pendeta? Karena susah, kadang ketika datang masalah kita merasa seperti Yusuf, saya sepertinya ditinggalkan Tuhan ya, kok masalah bertubi-tubi datang kepada saya, tapi tetap Yusuf itu kuat dalam iman. Bagaimana caranya, Pendeta? Ya, belajar dari Yusuf ya, bagaimana tetap kuat di dalam Tuhan adalah sebenarnya Yusuf menunjukkan satu teladan di mana dia tunduk kepada Tuhan. Ya. Dia tunduk kepada Tuhan meskipun dia berada di satu level yang boleh katakan di dalam lubang ya. Kalau dalam grafik ya, grafik kan itu naik. Ini Yusuf sudah dibawa garis demarkasi karena dia sudah dibuang di dalam lubang, di dalam sumur. Dan ketika dia berada di Mesir, maka itu suatu tantangan buat dia. Tapi dia melihat bahwa apa yang dia alami dalam hidupnya, bahwa dia harus tetap setia kepada Tuhan. Dia sudah mulai itu sejak dia masih usia 17 tahun, dan dia akan tetap tunduk kepada Tuhan, takut kepada Tuhan, apapun yang terjadi, meskipun dia berada jauh dari keluarganya. Kemudian kalau kita lihat, jangan kehilangan fokus ya, ketika godaan dan gangguan itu datang. Dan Yusuf menunjukkan dia tidak pernah kehilangan fokus. Pencobaan atau daya tarik seksual itu mungkin ya sama kuatnya dengan keinginan untuk bertahan hidup. Dan Yusuf melihat bahwa dia ada di sini, karena memang sejak semula kita lihat Yusuf sedang memenuhi akan tujuan atau agenda Tuhan di dalam kehidupannya, sehingga dia harus bertahan di dalam kesetiaan dan di dalam ujian yang dia hadapi. Jadi Yusuf tetap menyerahkan dirinya, tunduk kepada Tuhan di dalam segala situasi, dan dia tetap fokus kepada Tuhan. Mungkin itu, Evi. Terima kasih. Amin, prinsip-prinsip yang baik sekali. Pertanyaan terakhir sebelum kita lanjut ke hari Kamis, ada di hari Jumat nomor 1, Pendeta Sony Situmorang. Apa kesamaan Yusuf dengan Daniel secara khusus? Karena mereka dibawa keluar dari rumahnya masing-masing. Jadi mungkin ini pertanyaan yang baik untuk para orang muda perantau, misalnya gitu ya. Bagaimana saya bisa sukses di tanah rantau saya sendiri? Tidak ada yang melihat gitu ya. Kalau saya mau buat yang jahat juga bisa aja gitu ya. Tapi kalau mau sukses seperti Yusuf dan Daniel, apa yang perlu kami sebagai orang muda ingat? Silakan, Pendeta. Ketika dikatakan bandingkan, ada perbandingan, lalu ada apakah persamaan antara Yusuf, Daniel, dan Yesus? Maka yang pertama, ketiga-tiganya adalah orang asing di tempat di mana mereka menunjukkan karakter sejati, menunjukkan imannya. Kita lihat Yusuf di mana? Di Mesir. Daniel di mana? Di Babel. Yesus di mana? Di dunia ini ya. Lalu yang kedua, ketika mereka ditempatkan di sana, maka yang paling menonjol dari ketiganya adalah apa? Karakter iman mereka. Jadi iman itu sudah mengarah ke hal yang tadi ya, integritas, komitmen, kejujuran. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus, iman kepada Tuhannya. Kita lihat, Yusuf katakan tadi di pelajaran ini, lebih bagus dia kehilangan pekerjaan, yang penting dia tidak kehilangan Tuhannya. Daniel juga nanti lebih bagus dia kehilangan nyawanya, tapi dia tidak kehilangan Tuhannya. Bahkan Yesus, dia rela kita katakan seperti lagu apa? God sent his son. Dia rela meninggalkan surga, meninggalkan tahtanya. Yang penting umat-umat Tuhan apa? Selamat. Dan apa dengan cara mereka? Apa yang kita lihat dari aspek-aspek ini? Saya katakan yang ketiga, ketika Yusuf, Daniel, dan Yesus merupakan pribadi yang mengedepankan iman mereka, yang mengedepankan Tuhan mereka, yang mengedepankan komitmen mereka mengikut Tuhannya, maka karakter yang kita ambil dalam pekerjaan kita, dalam sekolah kita, dalam kehidupan kita, jadikan Tuhan sebagai yang pertama dan terutama, dan buat dia menjadi prioritas utama dalam kehidupan kita. Itu seperti sebuah lagu mengatakan above all ya, above all. Masih lagunya above all? Above all semua,
lebih tinggi dari istana, katanya dari kerajaan, lebih tinggi dari semuanya. Siapa? Hanya kasih Yesus. Dalam konteks ini, kita harus mengasihi Tuhan kita, mengasihi Allah kita, seperti yang ditunjukkan oleh 3 nama dalam karakter ini. Terima kasih. Terima kasih. Saya bisa lihat ada pengulangan di komitmen iman dan juga penunjukan karakter yang baik. Itu tidak boleh tidak gitu ya dalam kondisi atau situasi apapun. Pendeta Panembunan, ada yang mau ditambahkan sedikit sebelum kita jalan lanjut? Ya, mengenai Yusuf ini ya. Sebenarnya Yusuf bisa mengubah menjadi keuntungan pribadi ketika dia berada pada situasi bersama dengan istri bosnya, tapi dia tidak melakukan itu. Pertama, karena Yusuf setia kepada Tuhan. Jadi kesetiaan kepada Tuhan itu sangat penting dalam menghadapi berbagai situasi dan pencobaan. Kemudian kedua, Yusuf dikejutkan oleh dosa. Reaksi Yusuf ketika pencobaan dan dosa itu datang, dia berkata, apakah mungkin saya melakukan dosa ini terhadap Allahku? Jadi dia terkejut dan melihat ini suatu dosa, dan dia menyebut dosa itu sebagai dosa. Jadi dia tidak tertarik dengan itu. Kemudian yang ketiga mungkin yang saya mau tambahkan ketika kita menghadapi ujian dan pencobaan adalah Yusuf melarikan diri dari godaan. Ini yang seringkali dilupakan oleh orang-orang muda. Ketika godaan itu datang, kita tetap berada di situ. Tapi Yusuf menunjukkan bahwa dia harus melarikan diri, dan ini pelajaran yang sangat baik untuk kita sekarang ini. Demikian, Ivy. Terima kasih. Saya jadi ingat satu kutipan dari penulis ya, Ellen White mengatakan, kebutuhan terbesar dunia adalah kebutuhan akan manusia yang tidak dapat diperjualbelikan, gitu ya, prinsipnya dan lain-lain. Cuma satu itu yang saya ingat, tapi panjang sebenarnya kalimatnya. Baik pemirsa, kita akan lanjut ke hari Kamis. Kita akan mulai bahas mimpi-mimpi Firaun. Pendeta Sony, ini satu observasi yang menarik ya, bagaimana Yusuf ketika dia melihat rantaian kejadian yang mirip-mirip, dia tidak melihatnya sebagai satu kebetulan, tapi dia melihatnya sebagai satu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupannya. Kok bisa ya? Padahal kalau orang zaman sekarang melihat, kebetulan aja itu kayak gitu kan ya, akhirnya dihiraukan. Tapi kalau Yusuf yang dalam keadaan di penjara, ketika dia melihat beberapa orang memiliki mimpi yang mirip-mirip, ini dia tahu itu datangnya dari Tuhan. Itu bagaimana kita bisa punya visi seperti itu, Pendeta? Bagaimana kita punya visi seperti itu? Nah, ini pertanyaan susah ini kalau bilang bagaimana kita punya visi seperti itu. Namun coba kita urai ya, kita urai. Jadi gini, saya melihat salah satu manifestasi atau salah satu perwujudan dari pesan Tuhan kepada manusia, bahkan ketika dia juga memberikan wahyu, itu berasal dari apa? Saya bisa katakan ini dari visi atau misi. Visi lah, visi. Kita melihat dalam kisah Yusuf ini, bagaimana dia bisa menerjemahkan mimpi dari juru minuman dan juru roti yang sama-sama di penjara dengan dia. Hingga nantinya dia akhirnya menerjemahkan mimpi Firaun, di mana mimpi tersebutlah yang membuat dia naik kepada kesuksesan. Dengan kata lain begini, satu lagi yang saya jelaskan, kalau Daniel nanti pun Daniel sama seperti ini. Karena mimpi juga, ya dia juga ditinggikan ya di kerajaannya. Nah, dalam konteks ini Tuhan menggunakan mimpi untuk mengangkat umatnya. Lalu pertanyaan bagaimana kita supaya punya visi seperti Yusuf? Saya senang ketika bicara visi itu tidak melulu kepada misi ya. Tapi secara kita memandang satu masalah. Nah, dalam konteks ini saya ingin katakan kepada para pemirsa di rumah, meskipun Yusuf adalah seorang penafsir mimpi untuk Firaun, Yusuf memastikan bahwa Firaun tahu bahwa itu adalah Tuhan. Ya, Tuhan. Itu paragraf keempat bagian hari Kamis. Yang Tuhan atau Elohim yang menunjukkan kepada raja hal-hal yang Tuhan akan lakukan. Dengan kata lain, untuk memiliki visi, maka tadi sudah kita jelaskan dengan sangat-sangat terang, kita harus setia, kita harus takut akan Tuhan, dan kita harus jadikan Tuhan sebagai prioritas hidupnya. Apa buktinya? Kejadian kepada juru roti dan juru minuman terjadi ya. Juru minuman dikembalikan kepada pekerjaannya dan juru roti akhirnya ditinggikan juga tapi dibunuh. Bahkan Firaun yang bermimpi mengenai 7 itu ya di pinggir sungai Sungai Nil, 7 kemakmuran dan 7 malapetaka itu pun terjadi. Intinya kembali ke yang tadi, Tuhan akan menggunakan orang yang setia kepadanya dan akan memaksimalkan iman pribadi kita
walaupun dalam situasi yang sangat berat sekalipun, seperti yang Yusuf sedang alami. Terima kasih, itu dari saya. Amin. Kita akan lanjutkan ya pertanyaan ini dengan pertanyaan di bawah hari Kamis, Pendeta Roni Panembunan. Jadi gimana caranya kita belajar untuk percaya kepada Tuhan, berpegang teguh ketika peristiwa-peristiwa tidak tampak menguntungkan sama sekali dan Tuhan tampak diam. Terutama dalam Yusuf ya, bisa saja seperti yang pendeta bilang, dia mengambil keuntungan sendiri, tapi dalam keadaannya yang terpuruk, dia masih mau menginjil gitu. Jadi datangnya dari Tuhan nih mimpinya nih. Kalian harus sadar dulu ya sebelum saya mau menginterpretasikannya dan lain-lain. Silakan pendeta. Ya, dari pelajaran ini ya, ini satu pelajaran yang luar biasa menurut saya. Mungkin saya mau katakan bahwa Yusuf membantu kita untuk mewujudkan mimpi dan impian kita. Pengalaman Yusuf mengingatkan kita harus raih impian kita. Satu, bahwa di dalam menghadapi kesulitan, ini yang pertama, jangan pernah menyerah pada impian kita, bahkan jika kita tidak memulainya dengan baik. Yusuf mengalami hal yang buruk di dalam kehidupannya. Dia mengalami pada titik yang sangat rendah untuk mencapai impiannya. Dan ini menunjukkan kepada kita jangan menyerah. Mimpi kita itu akan selalu membawa kita dan akan selalu mendapat bantuan dari Tuhan. Ya. Apa yang kita harapkan, apa yang kita impikan. Karena kita lihat bahwa di dalam kasus Yusuf selalu, Tuhan selalu melindungi Yusuf. Tuhan selalu menyertai dia. Jadi yang pertama, dalam menghadapi kesulitan, jangan menyerah pada impian Anda meskipun Anda memulai dengan tidak baik. Ya. Kemudian yang kedua, ini soal ujian mengenai daya tarik. Bahwa ketika ujian pencobaan itu datang, jangan kehilangan fokus kepada penggodaan ya, atau gangguan yang datang. Sehingga itu dapat membunuh mimpi kita, impian kita, jangan. Jadi kita tetap tidak boleh kehilangan fokus. Ya. Ada gangguan yang datang, baik itu dari keluarga Yusuf, karena saudara-saudaranya ingin membunuh mimpi-mimpi Yusuf. Kemudian istri Potifar juga ingin menghalangi impiannya atau mimpinya ini. Tapi Tuhan selalu melindungi dia. Dia tetap fokus kepada Tuhan. Dan yang ketiga, ini mengenai ujian supaya tetap maju, yaitu jangan menyerah. Ya, jangan menyerah untuk terus berharap dan percaya kepada Tuhan. Karena pasti Tuhan akan mengubah mimpi kita menjadi kenyataan. Ini yang terjadi dalam pengalaman Yusuf Aifi. Amin. Jadi jangan merasa patah semangat kalau orang lain mengatakan, lu mimpi lu kegedean gitu misalnya ya, atau tukang mimpi kayak Yusuf ya. Tapi kalau kita melihat pemeliharaan Tuhan, cara Tuhan, mungkin mimpi kita yang A tidak terwujudkan, tapi Tuhan memiliki rencana yang lebih besar gitu pendeta ya. Dan itu bisa Yusuf lihat walaupun Yusuf dalam keadaan yang terpuruk. Jadi semoga iman kita bisa membuka hati dan juga mata kita lebih lebar untuk melihat pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita ya. Ya, hanya mungkin pertanyaannya adalah, apakah kita sudah bagikan mimpi-mimpi kita itu kepada orang lain? Yusuf bagikan mimpinya. Meskipun dia bagikan mimpinya itu kepada orang yang salah, ya, kepada saudara-saudaranya yang kemudian terus membenci dia. Nah, apakah kita juga telah membagikan mimpi-mimpi kita kepada orang lain? Nah, mungkin itu pertanyaannya. Akan dijawab di UKSS masing-masing ya pemirsa, silakan didiskusikan. Oke, di akhir dari diskusi kita akan kesimpulan terlebih dahulu, lalu kita akan menjawab 2 pertanyaan yang sudah masuk dan kita akan berdoa di akhir. Mengenai kesimpulan, saya mau mengarahkan kepada 2 kebenaran teologis penting yang kita pelajari dari kisah Yusuf. Yang pertama bahwa Allah memenuhi janjinya, dan yang kedua Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Jadi mungkin Bapak Pendeta sekalian boleh ngambil 1 poin lalu menekankan bagaimana semangatnya bagi kita mengenai kebenaran tersebut dalam menjalani kehidupan kita yang juga penuh lika-liku masing-masing. Pendeta Sony Situmorang boleh bawa kita ke poin bagaimana Allah tetap memenuhi janjinya. Silakan Pendeta. Satu ayat dalam Alkitab mengatakan Tuhan Yesus tidak pernah berubah dulu, sekarang, hingga yang akan datang. Dan hal tersebut telah dimanifestasikannya kepada Yusuf yang dalam bahasa Ibrani-nya dia Tuhan menambahkannya, atau Tuhan menambahkan kesalehan. Kalau bahasa Arabnya apa? Arti Yusuf lain, tampan ya, tampan dan mirip juga Tuhan apa? Tuhan meningkatkan kesalehan. Nah,
Allah senantiasa memenuhi janjinya dan dia tidak akan pernah berubah. Oleh karena itu, ketika Allah berfirman atau Allah berjanji, sama seperti Yusuf. Saya baca bagian akhir di sini, Yusuf karena kuasa Tuhan, karena perlindungan Tuhan, karena kesetiaan Yusuf pada Tuhan, maka Yusuf berubah dari penguasa atas rumah Potifar menjadi penguasa penjara dan menjadi penguasa seluruh Mesir. Artinya apa? Tuhan akan memberkati kita, akan memenuhi janjinya dari hal yang kecil, makin besar dan makin besar. Pertanyaannya, di manakah posisi Anda dalam memenuhi janji Tuhan sekarang? Di posisi bawah kecilkah, atau di posisi menengah, atau di posisi atas? Bagaimana kerohanian kita saat ini? Apakah kerohanian masih dalam posisi bawah, tengah, atau atas? Bagaimana kesetiaan kita? Ingat, Tuhan akan senantiasa memenuhi janjinya sekarang, besok, hingga Maranatha. Itu kesimpulan saya. Terima kasih. Amin. Ibrani 13 ayat 8. Kalau boleh saya tambahkan tadi ayat yang pendeta mau tekankan tadi ya. Dan pendeta Roni Pandamunan silakan untuk kesimpulannya, terutama untuk menekankan bahwa Tuhan bisa mengubah kejahatan menjadi kebaikan. Ya, belajar dari cerita Yusuf dengan keluarganya menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh Yusuf, dia tetap mengandalkan Tuhan. Dia tetap mengingat apa kata firman Tuhan. Dia tetap menjadi seorang yang setia dalam menghadapi berbagai pencobaan dan permasalahan di dalam kehidupan. Seringkali kita memang jatuh di dalam pencobaan. Seringkali kita jauh dari Tuhan. Tapi seorang Yusuf mengingatkan kita bahwa Tuhan akan selalu memberkati, Tuhan akan selalu menjaga, Tuhan akan selalu melindungi kita, asalkan kita mau tetap berhubungan dengan Tuhan. Kita mau tetap menjadi seorang yang setia. Ya. Dan Yusuf mengingatkan kita bahwa kita harus menjadi seorang penata layan yang baik, ya, dan harus terus bermimpi dan menyerahkan semua mimpi kita kepada Tuhan dan bukan kepada ide dan pandangan kita sendiri. Dan bagi mereka yang mengalami persoalan dan bahkan mungkin jatuh di dalam dosa, caranya adalah kita kembali kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, membiarkan Tuhan mengubah hidup kita dan menuntun kita kepada mimpi atau agenda yang Tuhan rindu lakukan di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Terima kasih sekali untuk diskusi kita pada hari ini. Kita akan lanjut dengan 2 pertanyaan yang telah masuk. Sebelumnya kami sangat bersyukur ada interaksi yang konsisten setiap minggunya, dan kami berdoa supaya itu bisa menguatkan iman para pemirsa sekalian yang memiliki pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupannya. Yang pertama datang dari akun Global Ministry. Ini saya tujukan kepada Pendeta Sony Situmorang ya. Ada pertanyaan mengenai apa pelajaran yang kita dapati dari peristiwa pembunuhan Syichem oleh anak Yakub, dan kenapa Tuhan tidak terus menjatuhkan hukuman atas mereka. Sepertinya kita diperbolehkan untuk mengambil kesempatan atas kebaikan kasih Tuhan dengan sengaja melakukan kesalahan atau dosa. Bagaimana pendeta? Ketika ditanya apa pelajaran yang kita ambil, ada satu yang saya lihat. Ketika saudara baca kembali pelajaran pekan lalu, maka dengan jelas dikatakan pada waktu Simeon dan Lewi pulang habis membunuh Syichem, maka Yakub menjadi sangat marah. Kenapa marah? Karena menurut dia hal itulah hal yang seharusnya dia tidak lakukan. Nah, namun dalam konteks ini khusus Simeon dan Lewi, saya lihat juga ada apa? Mereka merasa bahwa Syichem dan Hamor adalah orang brengsek, apa kita katakan? Orang yang kurang bagus. Nah, dan yang kesalahan yang luar biasa dari Simeon dan Lewi adalah apa? Mereka membawa nama Tuhan untuk hal-hal yang Tuhan benci dengan membunuh. Ya, kalau saudara baca nanti jelas itu para pemirsa. Artinya saya yakin Tuhan tidak mengizinkan pembunuhan, tapi mereka membawa, bahkan seperti sekarang ini sering orang menggunakan nama Tuhan, menggunakan firman Tuhan, menggunakan agama, menggunakan gereja sebagai alat untuk memukul orang, untuk melakukan sesuatu yang dia anggap benar. Jadi dia gunakan lapisan firman Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan hati-hati ya Pak, supaya saudara tidak tertipu oleh orang-orang yang menipu dengan nama Tuhan. Nah, dalam konteks Hamor dan Syichem ini, saya mau katakan, apakah ketika mereka sudah membunuh mereka tidak dihukum oleh Tuhan? Oh, jangan salah, bagi Tuhan sin is sin.
Dosa adalah dosa, ada dosa putih atau dosa hitam. Tuhan tetap apa? Dosa yang mereka berbuat tetap diperhitungkan. Itu kita bisa baca nanti kalau kita sudah baca apa yang terjadi kepada mereka dan apa terjadi kepada keturunan mereka. Intinya adalah Tuhan tidak pernah tolerir kepada yang namanya dosa. Dan ketika dikatakan seolah-olah sepertinya kita diperbolehkan untuk mengambil kesempatan atas kebaikan kasih Tuhan dengan sengaja melakukan satu dosa. Terus terang kita harus mengambil kesempatan akan kasih karunia yang Tuhan lakukan kepada kita. Tapi bukan dengan sengaja melakukan dosa. Bukan dengan sengaja melakukan kesalahan. Tapi mari kita gunakan kesempatan tersebut untuk menerima kasih karunia. Jadi kalimat di atas, apa kita diperbolehkan? Sekali lagi pelajaran, kalau saudara baca pelajaran hari Rabu pelajaran minggu lalu dengan hari Selasa minggu lalu, maka dengan jelas dikatakan Tuhan tidak mau peristiwa itu terjadi. Nanti kalau kita bahas lagi akan panjang. Dan Tuhan mengatakan bahwa itu adalah dosa. Dan dia tidak mau umat-umatnya sekarang mengambil kesempatan atas kasih karunia dengan sengaja melakukan dosa. Kenapa? Karena setiap perbuatan kita akan diperhitungkan di pengadilan surgawi. Terima kasih. Terima kasih Pendeta Sony sudah menjawabnya dengan singkat, padat, dan jelas ya dalam waktu yang singkat. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya masih dalam pelajaran yang sama, pelajaran ke-10 mengenai Yakub atau Israel dari akun Manalu Washington. Ini mengatakan bahwa dalam kasus Yakub bergumul dengan Tuhan, secara fisik bagaimana mungkin Allah yang begitu kuat kalah dengan seorang manusia yang adalah Yakub sendiri? Pendeta Roni Pandabunan boleh tanggapi? Oke, terima kasih. Nah, mengenai pertanyaan ini, tentu dalam pelajaran kita yang lalu kita dapati bahwa sesungguhnya Yakub bergumul memang dengan Allah, tetapi ada pengertian yang lain yang muncul bahwa Yakub juga bergumul dengan manusia, ya. Dan nama Israel sendiri, ya, ketika Yakub diubah menjadi Israel, itu berarti Tuhan berperang, ya. Tuhan berperang. Kalau kita katakan Yakub menang, sebenarnya di dalam pelajaran kita Yakub dipukul oleh seorang laki-laki, ya, dan sendi pangkal pahanya itu terpelecok. Namun memang dalam kisah ini Yakub disebut sebagai yang menang. Bagaimana mungkin Yakub dipukul dan persendiannya terpelecok, terus kita katakan bahwa dia yang menang? Seharusnya dia yang kalah, bukan? Tapi inilah konsep firman Tuhan. Kalau kita lihat di dalam tulisan Rasul Paulus, ya, kita dapati di sana bahwa justru di dalam kelemahan pula aku menjadi kuat. Sebenarnya yang menang adalah Allah. Kenapa Yakub dinyatakan menang? Karena dia datang dengan segala kelemahannya dan dia menyerahkan kepada Tuhan, makanya dia disebut sebagai pemenang. Kalau Nabi Hosea, dalam Hosea pasal 12 ayat 4, menunjukkan bahwa, menjelaskan bahwa pergumulan Yakub dengan Allah sebagai pengalaman doa. Jadi di situ kita dapati. Jadi ini bukan bergumul secara fisik. Secara fisik Yakub dia kalah. Amin, terima kasih. Kadang juga dalam kehidupan kita, pergumulan kita adalah fisik, tapi sebenarnya rohani kita juga yang lagi dimenangkan gitu, Pendeta ya, melalui pergumulan tersebut. Terima kasih bagi akun Manalu Washington dan juga Global Ministry yang sudah memeriahkan kebersamaan kita pada minggu ini. Kita akan berdoa. Saya minta kesediaan Pendeta Sony Situmorang untuk mendoakan pemirsa kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan oleh karena waktu yang indah. Terima kasih oleh karena pelajaran yang boleh kami bahas pada sahabat ini, di mana kami boleh diminta untuk menyerahkan, berpegang pada janji Tuhan, dan boleh mengubah karakter lama kami menjadi manusia yang baru. Bapak, terima kasih karena Engkau telah memimpin hamba-Mu, Pendeta Roni Pandabunan, Ivy, dan juga dari Bang Layar. Dan terima kasih Tuhan oleh karena Engkau telah memberkati para pemirsa yang setiap minggu menyaksikan acara ini. Berkati mereka Tuhan dalam berkat jasmani, pikirani maupun rohani. Berkati keluarga, anak-anak, usaha tangan, dan juga pekerjaan mereka, usaha rohani mereka. Terima kasih Bapak untuk kebersamaan ini. Pertemukan kami pada pertemuan pelajaran-pelajaran berikutnya. Dengarkan doa kami yang sederhana ini, dalam Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Puji Tuhan untuk kebersamaan kita. Terima kasih Pendeta Sony Situmorang dan juga Pendeta Roni Panembunan untuk pelayanannya di episode kali ini. Dan para pemirsa sekalian, kita akan melanjutkan cerita Yusuf dalam posisi yang tinggi. Bagaimana Tuhan tetap setia kepadanya, sebagaimana Yusuf juga setia kepada Tuhan. Tetap sehat, kita akan bertemu lagi di kesempatan mendatang. Tuhan memberkati.